Komparatif analisis dan trend analisis. Komparatif analisis ini dilakukan dengan cara menelaah laporan laba rugi atau laporan arus kas yang berurutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atul Maskuratun Nikmah dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang materi analisis laporan keuangan yang disusun oleh kelompok 4 kelas SD yang beranggotakan 1 Lindri Francisca Diana, 2 Mar'atul Maskuratun Nikmah, dan 3 Muhammad Baidawi. Neraca disebut juga sebagai laporan posisi keuangan yang melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Neraca memiliki bagian-bagian yang seimbang. Sisi kiri membuat aktiva yang mencerminkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan sisi kanan membuat kewajiban dan ekuitas pemilik yang mencerminkan klaim terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. Neraca adalah sebuah daftar aktiva dan kewajiban organisasi pada saat tertentu. Neraca dapat dimanfaatkan untuk menganalisis, yaitu 1. Likuiditas. Likuiditas menunjukkan jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai suatu aktiva terrealisasi atau sebaliknya dikonversi menjadi kas atau sampai kewajiban dibayar. 2. Solvabilitas. Solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan yaitu likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas entitas, yaitu kemampuan perusahaan mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. 3 komponen yang terdapat pada neraca didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktiva atau aset, yang merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas, merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk mengalihkan aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lain pada masa yang akan datang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga, ekuitas atau equity, merupakan sisa kepemilikan atas aktiva dari suatu entitas setelah dikurangi kewajiban-kewajibannya. Dalam sebuah perusahaan, modal mencerminkan bagian kepemilikan. Unsur-unsur aktiva yang pertama yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar atau current asset adalah kas dan aktiva lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi, tergantung mana yang lebih panjang. Aktiva lancar disajikan dalam neraca menurut urutan likuiditas. Aktiva tidak lancar adalah seluruh aktiva yang tidak diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Aktiva tidak lancar disajikan dalam kelompok yang berbeda-beda, seperti investasi jangka panjang, properti, pabrik, dan peralatan, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lainnya. Unsur-unsur pasiva yang pertama yaitu kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau short-term liabilities adalah kewajiban jangka pendek, adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lain. Secara umum, jika suatu kewajiban dihadapkan dapat dibayar dalam waktu 12 bulan, maka diklasifikasikan sebagai hutang lancar. Yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang atau long term liabilities merupakan kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi nasional, melainkan akan dibayar di luar tanggal waktu tersebut. Kewajiban jangka panjang disajikan beberapa kelompok seperti hutang obligasi, wesel,
bayar sebagian pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban pensiun, dan lain-lain. Secara umum, kewajiban jangka panjang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu kewajiban yang berasal dari situasi pembiayaan khusus. Yang kedua, kewajiban yang berasal dari operasi normal perusahaan. Yang ketiga, kewajiban yang tergantung pada terjadi tidaknya suatu kejadian di masa depan. Bentuk neraca yang umum digunakan yang pertama yaitu bentuk skonto atau account form, di mana semua aktivitas tercantum sebelah kiri atau debit dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan atau kredit. Dua yaitu bentuk vertikal atau report form. Dalam bentuk ini semua aktiva nampak di bagian atas, yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta modal. Nilai buku dan nilai pasar. Nilai buku, laporan keuangan didasarkan pada nilai perolehannya atau nilai waktu diperoleh atau dibeli. Dengan demikian, laporan keuangan tidak berdasarkan nilai buku atau book value. Apa yang terjadi pada harga pasar tidaklah menjadi perhatian. Nilai pasar, market value, berhubungan erat dengan harga pasar. Nilai pasar ini bergantung pada kesepakatan harga antara pembeli dan penjual dan permintaan dan penawaran saham di pasar terbuka. Artinya nilai pasar bisa berubah berdasarkan perkembangan bisnis. Laporan rugi laba. Laporan rugi laba adalah merupakan laporan tentang daftar pendapatan dan daftar biaya-biaya pada periode atau waktu tertentu. Laporan rugi laba merupakan laporan mengenai pendapatan, biaya-biaya, dan laba perusahaan selama periode tertentu. Biasanya laporan ini disusun dengan dua pendekatan, yakni pendekatan kontribusi dan pendekatan fungsional. Komponen-komponen yang dipergunakan atau diperlukan dalam penyusunan rugi laba adalah penjualan, harga pokok penjualan, beban usaha, laba usaha, pendapatan, dan beban lain-lain. Laba sebelum pos luar biasa, pengaruh kumulatif, dan pengaruh prinsip akuntansi. Laba sebelum pajak penghasilan, laba bersih. Pada prinsipnya, setiap laporan rugi laba memuat 4 bagian utama, yaitu yang pertama, penghasilan karena operasi perusahaan yang dikurangi harga pokok penjualan sehingga diperoleh laba kotor. 2. Biaya-biaya operasional, biaya penjualan, dan biaya administrasi. 3. Pendapatan di luar operasi dan biaya-biaya di luar operasi. 4. Laba rugi yang insidental yang akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak. Rasio keuangan. Menurut James C. Van Home, rasio keuangan menurut indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan adalah hal utama untuk menilai dan menggambarkan secara aktual perkembangan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Rasio adalah alat analisis keuangan yang paling umum dan banyak digunakan. Rasio berbentuk angka yang dipaparkan dalam sebuah periode yang akan bisa dibandingkan dari satu angka ke angka lainnya. Adapun tujuannya adalah untuk menyajikan laporan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan bermanfaat bagi semua pemakai dalam pengambilan keputusan. Peran analisa seorang manajer keuangan untuk bisa mengamati dengan detail untuk dapat mengatasi masalah dan menulis bagian-bagian yang dianggap kurang baik sehingga menjadi satu bagian yang bagus dan menyatu dengan yang lainnya. Rasio dibutuhkan oleh semua yang berkepentingan dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. Secara garis besar ada dua kelompok yang berkepentingan terhadap sebuah rasio keuangan sebuah perusahaan, yaitu manajemen perusahaan digunakan untuk merencanakan, menganalisis sehingga bisa menyimpulkan kinerja perusahaan selama ini, bahkan bisa juga membandingkan dengan kinerja rata-rata industri, bisa mengevaluasi arah perusahaan bergerak ke arah yang baik atau sebaliknya. Manajer perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan untuk menyimpulkan dan memutuskan kemungkinan penggabungan perusahaan lain. Investor dan manajer kredit melihat rasio keuangan dari segi mengukur tingkat risiko perusahaan dan rasio-rasio yang dihasilkan. Hal ini digunakan untuk menghindari potensi risiko yang dihadapi oleh kreditur, untuk melihat seberapa besar tingkat keuntungan dari modal atau dana yang disertai. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen neraca pada dasarnya adalah laba bersih dan pembagian dividen, penarikan dan pelunasan utang jangka panjang, penerbitan dan penarikan kembali saham, dan perubahan modal kerja 5 perusahaan bentuk aktiva. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen laporan laba rugi pada dasarnya adalah 1. Perubahan volume penjualan, 2. Perubahan harga pokok penjualan, 3. Perubahan biaya operasi, 4. Perubahan pendapatan dan biaya di luar
negeri operasi. 5. Perubahan pendapatan dan biaya luar biasa perusahaan. 6. Perubahan pajak penghasilan. Analisis trend adalah suatu metode atau teknik analisis yang untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap naik atau bahkan turun. Analisis common size. Analisis common size menelaah pada 2 faktor, yaitu 1. Sumber pendapatan termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas. 2. Komponen aktiva termasuk jumlah untuk masing-masing aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.